Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal. Saya dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 22. NPM saya 988 240 512 212 1022. Di sini saya akan menjelaskan tentang intisari materi dari karakter building. Di sini ada 7 habits. Habits yang pertama yaitu be proactive, yang kedua begin with the end in mind, yang ketiga put first thing first, yang keempat think win-win, yang kelima seek to be understand dan to be understood, yang keenam say no guys, yang ketujuh sharpen the show. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Yang pertama itu ada be proactive. Nah, di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu apa sih yang dimaksud dengan proaktif itu? Yang lebih gampangnya, lebih simpelnya, lebih pendeknya, paling gampang tuh dimengerti itu proaktif itu lawan dari reaktif. Kenapa seseorang harus proaktif? Ya karena saat seseorang proaktif itu dia akan lebih pandangannya tentang suatu masalah tuh, memikirkan masalah tuh lebih luas lah gitu, kayak nggak cuma dari satu sudut pandang gitu loh. Segala tindakan akibatnya gitu. Terus orang proaktif juga orang yang mengerti tindakannya dan mampu mempertanggungjawabkan. Sedangkan orang yang reaktif tuh cenderung mengambil keputusan dengan terburu-buru gitu, dengan emosi, dengan perasaannya gitu. Terus di sini ada cara mudah menjadi proaktif. Cara mudah menjadi proaktif itu ada stop, think, choose. Nah, kalau kita dihadapi kondisi gitu ya, satu kondisi, kita stop, kita berhenti dulu gitu untuk think, untuk memikirkan apa tindakan kita nanti gitu, apa konsekuensinya gitu, apakah konsekuensinya bakal besar gini gitu. Kita stop terus berpikir dulu gitu, jangan terburu-buru gitu kan. Orang proaktif itu selalu memikirkan dari banyak kondisi lah gitu, banyak sisi gitu, banyak perspektif gitu. Terus kalau kita udah berpikir gitu, nah kita milih dari sekian banyak perspektif, sekian banyak tindakan dan konsekuensinya, mana sih yang paling kayak rendah resiko gitu. Kan udah pasti kita ambil yang itulah ya, nggak mungkin kayak resikonya gede banget kayak gini. Nah, kita ambil yang itu, padahal ada yang resikonya lebih kecil lah gitu, kan nggak mungkin gitu loh. Nah, di sini ada ciri-ciri sikap proaktif. Yang pertama itu seseorang yang proaktif memiliki visi dan tujuan hidup yang jelas untuk diraih. Itu orang proaktif. Orang yang proaktif akan melakukan yang terbaik demi meningkatkan kualitas hidupnya. Itu udah pastilah ya. Seorang proaktif memiliki kemampuan mengambil keputusan yang tepat bahkan dalam situasi yang susah sekalipun, karena orang yang proaktif tuh nggak mudah terbawa emosi sama perasaan itulah, lebih ngadalin logika kalau orang proaktif tuh. Jadi ya membuat keputusannya tuh selalu tepat itu walaupun dalam keadaan yang susah banget gitu. Kayak orang proaktif tuh berpikir dengan kepala dingin gitu, sabar itu, stop, pikirin dulu gitu, terus milih gitu. Nah, terus yang ketiga, seorang proaktif Yang ketiga, seorang proaktif selalu berpikir positif dalam menghadapi kesulitan dan dalam keadaan apapun. Seorang proaktif cenderung lebih mengutamakan logika. Nah, ini tadi ya, seorang logika, tidak mengikuti perasaan atau bahkan kondisi emosi yang hanya sesaat. Ya gitu, ya misalnya lagi marah gitu, tiba-tiba kita buat keputusan, itu bukan proaktif, itu orang reaktif gitu.
Orang proaktif tuh walaupun udah emosi banget gitu, kayak dia punya cara sendiri buat dinginin kepalanya gitu, kayak buat mikir lagi gitu. Orang proaktif tuh gitu. Terus yang terakhir, seorang proaktif akan selalu bergerak dalam perubahan ke arah yang lebih baik agar selamanya tidak berada dalam posisi yang tidak disukai. Nah, orang proaktif itu selalu kayak mungkin berinovasi lah gitu ya, terus pengen berubah gitu. Nah, itu tadi ciri-ciri sikap proaktif. Apakah kalian sudah memiliki sikap salah satu dari ciri-ciri sikap proaktif ini? Ya, coba pikirkan baik-baik. Ini kita udah ganti materi ya. Kita materi habits kedua, bikin with the end in mind. Dimulai dengan pikiran, yang ada di pikiran gitu. Nah, di sini ada pertanyaan yang cukup mungkin buat overthinking. Apakah tujuan hidupmu? Nah, itu kita mungkin dari kecil, dari TK ya, kita udah ditanya apa sih cita-cita gitu, apa sih cita-citamu kalau besar nanti jadi apa. Setiap naik ke SD juga masih ditanya, SMP, SMK, kuliah pun masih ditanya ya, bukan, walaupun mungkin bukan berganti dari cita-cita ke mungkin kayak besok mau jadi apa tuh, sama aja gitu, kayak goal hidup kita apa gitu kan. Setiap hidup harus punya tujuan akhir lah gitu, kayak kereta api pun berjalan pasti ada tujuannya, mau berhenti di mana gitu. Itu wajib dipikirkan baik-baik yang ini tadi, apakah tujuan hidupmu gitu. Nah, mulai membuat visi hidup sekarang, visi atau goal hidup sekarang. Goal atau visi harus achievable. Nah, tujuan hidup kita itu harus dapat dicapai gitu. Jangan buat visi yang ujungnya membuat kita sendiri down gitu, kayak visi yang udah pasti kita buat down, kayak buat apa gitu loh. Terus apa tujuannya kita buat visi kalau gitu? Visi atau goal itu harus dapat dinilai. Nah, jangan buat visi yang tidak jelas. Terus di sini ada visi haruslah mencakup segala aspek kehidupan. Ada 3 aspek. Yang pertama Tuhan, yang kedua keluarga, yang ketiga sesama. Nah, itu tuh karena saling berkaitan ya, udah pasti. Jadi harus ada aspek ini dalam visi kamu ya, visi kalian gitu loh. Udah pasti saling berkaitan banget gitu. Kita diajak untuk membuat visi hidup sekarang. Buatlah visi dengan membayangkan satu, apa yang ingin orang kenang darimu saat kau tiada gitu ya. Nggak mungkin lah orang kayak nggak pengen ninggalin ke orang orang lain lah, kayak kesan apa gitu yang udah dapat, walaupun kita udah nggak ada tuh pasti dikenang terus. Oh iya dulu dia gini gitu, oh iya dulu dia sama aku gini gitu. Udah pasti kan pengen buat kenangan gitu ya, ya apalagi kenangan yang baik gitulah, yang menyenangkan itu. Yang kedua, apa yang ingin kau tinggalkan untuk keluargamu lah gitu ya. Buat keluarga kita gitu ya, kita ninggalin apa gitu, ninggalin entah barang, entah apa gitu, udah pasti pengen ninggalin sesuatu. Terus yang ketiga, apa yang kau berikan kepada sesamamu. Terus yang keempat, apa yang kau berikan kepada Tuhanmu. Nah, sini ada contoh kayak visi hidup saya adalah kayak goal goal saya pribadi, kayak punya keluarga yang harmonis, punya pekerjaan tetap yang saya senangi gitu loh, kayak ya mungkin pekerjaan pun harus yang disenangi gitu. Biar nyaman kita kerjanya nanti gitu ya, walaupun kayak orang-orangnya kayak gak suka, tapi kita senang pekerjaan itu ya jalani gitu. Keluarga harmonis, pekerjaan yang tetap, penghasilannya yang stabil gitu lah. Gitu mungkin sih kali doa saya. Nah, sini udah ada yang
Materi intisari yang ketiga yaitu put first thing first. Kan tadi kita udah apa sih, udah bahas tentang visi gitu, tujuan hidup kita gitu. Kan butuh diatur waktunya gitu. Di sini kita akan belajar itu gitu, bagaimana kita bisa mengatur waktu gitu. Kita udah udah buat visi ya, kali nggak dipersiapkan dari sekarang gitu. Bagaimana kita bisa mengatur waktu? Kita pertama mungkin buat jadwal gitu, buat 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 rancangan gitu, step by step, day by day, month by month gitu. Lanjut. Nah, di sini ada tips manajemen waktu dengan baik. Tips manajemen waktu yang baik yang pertama itu ya seperti tadi, itu tuliskan semua kegiatan pekerjaan aktivitas setiap hari, setiap bulan gitu. Jadi kita biar terstruktur, terjadwal gitu, kita hari ini mau ngapain sih gitu, kita hari ini mau ngapain, hari besok mau ngapain, bulan depan ada kegiatan apa gitu. Terus kalau udah bikin gitu tuh, kelompokkan semua kegiatan ke dalam 2 kategori. Yang pertama itu urgent atau mendesak. Itu kegiatan yang bila tidak dilakukan sekarang akan fatal akibatnya bagi kita gitu loh. Kayak contohnya kan misal tugas kuliah gitu, menyelesaikan laporan yang sudah deadline gitu, itu sebelum jauh-jauh hari kita selesaikan gitu loh, biar cepat-cepat, biar biar banyak free, terus banyak free tuh bisa ngelakuin hal lain juga gitu. Kayak kan ya, tugas bukan cuma satu gitu lah ya. Jadi kita harus cepat-cepat ngerjain itu gitu, jadi masukin ke yang mendesak gitu. Kalau nggak dikerjain tuh fatal banget gitu, nggak dapat nilai lah, tinggalin dosen lah gitu. Terus yang kategori kedua yaitu penting. Penting yaitu kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan yang mengarahkan ke visi kita. Nah kan kalau tadi tuh kayak pekerjaan tetap gitu, penghasilan yang tetap juga, kayak kita tuh kegiatannya ya belajar gitu, belajar tadi juga kan, menyelesaikan tugas tepat waktu biar nilainya bagus. Ya bagus kan otomatis kita nanti pekerjaannya nyaman, enak lah gitu ya. Nah kalau sudah ada daily activity ya kerjakan tugas-tugas kamu sesuai dengan daily activity itu loh gitu. Jadi kan jam segini kita harus, misal jam 7 kita mandi nih ngapain gitu, terus belajar lah atau ngapain, kita malah rebahan santuy gitu. Ngapain kayak itu bukan, nggak sesuai sama daily activity kita gitu loh. Di sini udah ada materi yang keempat. Materi yang keempat yaitu tentang think win-win. Apa sih yang dimaksud dengan menang-menang itu gitu? Menang-menang adalah prinsip dimana dalam kehidupan kita bersama orang lain tuh yang akan menghasilkan keuntungan dua belah pihak gitu. Namanya juga menang-menang, bukan menang kalah gitu. Kalau menang-menang kan satu untung, yang lain juga untung gitu. Menang-menang. Kalau kalau menang kalah kan itu udah pasti kayak satu untung loh, yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan gitu loh. Nah di sini ada apa yang dibutuhkan dalam win-win ini gitu. Nah di sini ada dua. Yang pertama tuh integritas. Integritas kan berarti memegang teguh prinsip dasar kehidupan kita gitu loh, bahwa nilai hidup yang benar gitu ya, sejati tetap harus ada atau tegakkan gitu, walau dalam menerapkan prinsip win-win ini gitu loh. Yang kedua maturity atau kedewasaan. Nah, seseorang yang sudah dewasa pas adalah orang berani mengungkapkan pendapat, terus juga didasari nilai-nilai utama mereka yang tadi itu. Tapi di sisi lain juga orang dewasa tuh bertanggung jawab atas tindakannya gitu loh, jadi udah mikirin konsekuensinya gitu.
efeknya gimana nantinya gitu. Orang-orang dewasa tuh udah memikirkan itu gitu. Nah, di sini ada kata besar akan tetapi win-win itu nggak ngalah gitu kan, kayak misal win-win solution gitu. Itu tuh bukan berarti kita mengalah ya, tetapi berpikir ulang gitu untuk kebersamaan itu sama-sama gitu kan, win-win gitu, bukan cuma sendiri gitu loh, sama-sama menguntungkan gitu loh. Kayak contoh si A mengembalikan apa yang menjadi hak B gitu loh dalam apa gitu, itu tuh win-win solution gitu. Oke, di sini ada materi yang ke-5, itu seek first to understand then to be understood. Kita mengerti dulu baru dimengerti gitu loh, kayak empati lah gitu. Di sini ada pertanyaan, apa itu komunikasi empati? Itu loh, komunikasi empati tuh kayak kita tuh diminta untuk jadi lawan bicaranya gitu, menempatkan diri jadi lawan bicara, kita mendengarkan dengan seksama lawan bicara kita gitu, coba pahami lawan bicara kita keadaannya gimana gitu. Gitu komunikasi empati. Nah, di sini kunci komunikasi empati itu ya mendengarkan lah gitu. Kita mendengarkan dengan seksama gitu, keluhannya, setiap keluhan yang dia keluarkan tuh dia keluarkan tuh kita dengarkan dengan seksama gitu loh. Ya misalkan kita pasti ya minta saran, nah kita harus mendengarkan dengan baik dulu gitu agar sarannya tuh juga bagus gitu, nantinya tuh baik buat dianya. Nah, di sini ada pertanyaannya, sulit berempati gitu. Nah, kan berempati itu jadi orang baik gitu lah kan, kita kan gampangnya itu kita jadi orang baik gitu. Jadi orang baik tuh nggak ada yang gampang gitu loh. Justru ya itu tantangannya, itu rintangannya buat jadi orang baik gitu. Tetapi kayak empati itu bukan tentang sulit atau tidaknya gitu loh, tapi tentang mau atau tidaknya gitu loh. Kayak contoh gampangnya aja, kita kayak lihat anak kita lagi jalan gitu loh, naik sepeda, tiba-tiba ada anak kecil jatuh gitu, nangis nggak ada yang bantu. Nah, di situ ada kita gitu ngelihat itu, mau bantu atau kayak kita biarin lah, atau orang asing gitu kan, kayaknya orang banyak kan gitu, orang asing siapa sih gitu loh. Jadi nah di situ tuh kita hadapi dalam dua pilihan gitu loh, mau atau tidak gitu. Sebenarnya orang tuh banyak mikir sulit atau enggak, sebenarnya bukan itu, tapi yang lebih pastinya tuh ya mau atau tidak gitu loh, kita ngelakuin itu gitu loh, ngelakuin hal itu tuh. Banyak orang tuh mikir gitu sih. Nah, di sini kita lanjut ke yang keberapa sih, yang ke-6. Yang ke-6 tuh synergize. Synergize itu working together, bekerja bersama, open minded, kita bukan pikiran gitu, kayak pikirannya terbuka, nggak terbatas ke itu aja gitu. Celebrating the difference, merayakan perbedaan. Nah, synergize is not working independently, bukan bekerja sendiri gitu lah. Kan sudah jelas sih, working together bukan working independent. Nah itu karena kan makhluk sosial gitu loh, kita juga makhluk sosial itu ya, udah pasti kita harus bekerja sama. Sinergis kan bekerja sama juga gitu, bukan bekerja sendiri gitu. Sini ada yang kedua, thinking you're always right, berpikir kamu selalu benar. Itu orang egois ya, nggak bisa buat diajak bersinergis itu susah gitu, nggak bisa. Bukan berpikir kamu selalu benar kalau di sinergis itu. Sini yang ketiga, intoleran, tidak toleransi itu.
terus sama aja udah nggak toleransi, itu susah banget. Nah, di sini ada how do you handle diversity gitu. Nah, shunning itu menghindar, bukan berarti menghindar dari orang lain yang kayak beda agama lah, beda apalah itu, bukannya shunning menghindar, mungkin menghindar dari, lebih ke menghindar dari masalah, itulah menghindari masalah. Terus ini toleransi, nah kita harus bertoleransi ke sesama gitu loh. Atau Indonesia juga kan terbentuk dari banyaknya ras, suku, agama, bahasa gitu loh, kita harus bertoleransi gitu. Sini recognize, menghargai gitu. Menghargai itu bukan ke orang yang lebih tua aja gitu, orang yang lebih muda pun kita hargai gitu. Nah, we all learn differently. Nah, di sini perbedaan ya, belajar perbedaan linguistik tentang readingnya, writingnya, telling storiesnya, tentang akar logiknya, patternsnya. Terus kinetic tuh touching bodinya, spatial tuh image-nya, pictures-nya. Kalau musikalnya tuh sound, rhythmnya gitu, interpersonal tuh interaksi sama orang lainnya gimana gitu loh, setiap orang kan beda-beda gitu perbedaan. Intrapersonal, talk on feeling, bagaimana perasaan kita sendiri gitu. Nah, ini ada 3 yang menghalangi kayak sinergi gitu, menghalangi kerjasama. Yang pertama ignorance itu, ketidakpedulian. Orang yang tidak peduli tuh nggak bakal bisa buat diajak kayak bersinergi gitu loh. Udah pasti kayak mikirnya tuh, ngapain lah, bisa ini, bisa sendiri, bisa nanti, bisa nggak harus sinergi gitu loh, kayak nggak peduli banget loh tentang sinergi itu gitu loh. Ini susah gitu buat diajak sinergi itu. Yang kedua klikus atau circle. Nah, itu misal kayak dalam kelas sudah membentuk kayak 3 orang ini tuh selalu bareng gitu loh, nggak mau sama yang lain gitu loh ya. Jadi ya susah aja buat diajak sinergi gitu, maunya sama si yang 3 ini aja gitu loh, nggak mau sama yang lain gitu. Walaupun emang kayak tugasnya tuh buat sama yang lain, bukan sama yang 3 itu gitu. Itu susah banget circle tuh. Yang ketiga prejudice, prasangka. Nah, orang terlalu banyak prasangka tuh kayak susah aja, misal buat ini gitu, buat ngajain ini itu dia prasangka duluan gitu loh, buat bersinergi dia prasangka duluan, gini gitu. Enggak, itu prejudice itu susah. Itu tadi 3 yang menghalangi untuk sinergi gitu: ignorance, cliquis, prejudice. Ketidakpedulian, circle, sama prasangka itu wajib dihindari buat kalian yang mau bersinergi gitu. Kalian makhluk sosial loh, makhluk sosial harus kerja sama orang lain itu. Nah, di sini ada habit yang terakhir gitu ya, sharpen the saw. Mungkin di sini filosofi ya, ada gergaji, terus sini ada kata-kata I take care of my body by eating right, exercising, and getting sleep. I spend time with family and friends. I learn in lots of ways and lots of ways. Ini artinya itu saya menjaga tubuh saya dengan makan dengan benar, berolahraga, dan tidur. Saya menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman. Saya belajar dalam banyak cara dan banyak tempat gitu loh. Nah, di sini ada 4 kotak. Yang pertama itu tubuh atau body, exercise, be healthy, sleep, relax, itu olahraga, hidup sehat, tidur, bersantai gitu. Yang kedua ada brain, otak, belajar, learn, read, membaca, write, menulis. Jiwa, soul, journal, berpikir, think, pray, berdoa. Itu ada yang terakhir heart, serve, melayani, love, tertawa, be a friend, mencari teman itulah.
Ya cukup sekian mungkin ya intisari materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, kayak ya mungkin banyak kurangnya sih, lebih ke banyak berhenti gitu. Terus juga apa sih, banyak suara-suara gitu dari luar ya, mohon dimaafkan ya, saya record pagi gitu jadi banyak orang udah banyak berkegiatan, salah satunya ibu saya juga gitu berkegiatan, jadi mohon maaf. Sekali lagi terima kasih untuk intisari materi ini. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.